Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini kita akan lanjut latihan soal kompetensi teknis P3K Jabatan Fungsional Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku masih dengan materi Permenpan nomor 70 tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Promosi Kesehatan. Sebelum kita lanjut, silakan dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke latihan soal. Let's go! Soal nomor 1. Tugas jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku yaitu melakukan pelayanan promosi kesehatan yang meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan A. Ilmu perilaku, B. Ilmu kesehatan, C. Ilmu edukasi, D. Ilmu sains, E. Ilmu komunikasi. Jawabannya adalah A. Ilmu perilaku. Kita lihat pembahasannya di pasal 6. Tugas jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku yaitu melakukan pelayanan promosi kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku. Jadi yang benar ilmu perilaku ya teman-teman. Jawabannya A. Next. Soal nomor 2. Pengangkatan dalam jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku melalui promosi ditetapkan berdasarkan kriteria A. Menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya. B. Mendukung peningkatan mutu SDM tenaga promkes. C. Menciptakan lapangan kerja bagi SDM tenaga promkes yang baru lulus atau fresh graduate. D. Mendukung penuh dan melaksanakan perintah undang-undang kesehatan. E. Berkontribusi terhadap peningkatan mutu dan layanan di tempat tenaga promkes bekerja. Jawabannya adalah A. Menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya. Kita lihat di pembahasan di pasal 18. Pengangkatan dalam jabatan fungsional tenaga promkes melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf C ditetapkan berdasarkan kriteria. Salah satunya adalah itu ya teman-teman di poin B, menghasilkan inovasi bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya. Jawabannya adalah A ya teman-teman. Next. Soal nomor 3. Penilaian kinerja seorang tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku meliputi A. Keterampilan dan keahlian, B. Skill dan akademis, C. SKP dan perilaku kerja, D. Sikap dan perbuatan, E. Tata krama dan etika. Jawabannya adalah C. SKP dan perilaku kerja. Kita lihat di pembahasannya di pasal 22, penilaian kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 21 meliputi ada dua teman-teman, SKP dan perilaku kerja. Jadi yang sama seperti pasal 22 adalah di bagian C. Opsi C maksud saya, sorry. Oke, next. Soal nomor 4. Target angka kredit tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku kategori keterampilan mahir setiap tahun ditetapkan paling sedikit A. 5, B 12,5, C 25, D 35,5, E 45. Jawabannya adalah B 12,5. Kita lihat pembahasannya di pasal 26 ayat 1. Target angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 bagi tenaga promkes kategori keterampilan setiap tahun ditetapkan paling sedikit A 5, B 12,5, C 25. Nah, kita lihat di sini yang ditanyakan di soal adalah keterampilan mahir. Nah, keterampilan mahir ini ada di opsi B ya teman-teman, di angka 12,5 sesuai dengan pasal 26. Next. Soal nomor 5. Target angka kredit tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku kategori keahlian ahli utama setiap tahun ditetapkan paling sedikit A 12,5, B 25, C 37,5, D 50,
E 65,5. Jawabannya adalah D 50. Kita lihat di pembahasannya di pasal 26 ayat 3. Kita lihat di soalnya teman-teman, yang dicari adalah kategori keahlian ahli utama. Dan di sini keahlian ahli utama terdapat di opsi D ya teman-teman. 50 untuk tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli utama. Jadi ada yang pertama adalah ahli pertama, kedua ahli muda, ketiga ahli madya, dan keempat ahli utama. Seperti itu. Jawabannya D ya teman-teman. Oke guys, jadi itu dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Kalau ada materi latihan soal yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.